Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati, terus menginspirasi kita dalam menjalani hidup sehingga iman kita semakin kuat, iman kita semakin bertumbuh. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu di hari ini, karena Tuhan berikan kami waktu kembali untuk kami mau membaca, mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami, yang adalah firman yang kami butuhkan untuk pertumbuhan rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari yang istimewa dan berbahagia ini, saya ambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25, secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, badai pasti berlalu. Sehebat-hebatnya apapun badai itu, suatu waktu badai itu pasti akan berlalu. Seganas-ganas apapun badai itu, kita percaya bahwa ada waktu dan ada saat badai itu pasti berlalu. Murid-murid mengalami suatu badai yang luar biasa. Dalam ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Mereka diterpa oleh badai, oleh taufan yang membuat mereka semua berada dalam bahaya, berada dalam situasi yang genting, berada dalam situasi yang menakutkan. Tapi kita bersyukur bahwa murid-murid membangunkan Yesus, dan akhirnya Yesus meneduhkan ombak dan gelombang itu, dan akhirnya badai itu berlalu. Setelah Yesus meneduhkan badai itu sudah berlalu. Ayat 25, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Yesus tidak bertanya di mana pengalaman kelautanmu selama ini. Yesus tidak pernah bertanya di mana teori kelautan kamu. Bukankah kamu ini orang laut? Beda kalau kamu orang pegunungan. Kamu hidup besar di laut. Tapi justru Yesus bertanya, "Di manakah kepercayaanmu?" Di sini kita melihat bahwa respon yang baik, respon yang benar dikala kita menghadapi badai dalam hidup ini adalah kita harus punya kepercayaan. Di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Di manakah keyakinanmu? Kalau saudara dan saya hampir putus asa dalam menghadapi badai dalam hidup kita, izinkan Yesus bertanya, "Di manakah kepercayaanmu?" Kalau Anda sedang ada dalam situasi yang genting, situasi yang menakutkan, oleh karena badai yang bernama virus corona sedang melanda bumi ini, bahkan sedang melanda bangsa kita, melanda kota kita, dan kita semua ada dalam ketakutan. Izinkan Yesus bertanya, "Di manakah kepercayaanmu?" Dikala kita hampir putus asa, hampir frustasi, hampir kecewa dalam menjalani hidup karena terlalu beratnya tekanan hidup yang kita alami, terlalu beratnya badai yang saudara dan saya alami, izinkan Yesus bertanya, "Di manakah kepercayaanmu?" Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita ketika kita menghadapi badai yang besar dalam hidup. Hendaknya kita punya suatu keyakinan. Setidaknya ada dua keyakinan yang harus kita punyai dalam menghadapi badai dalam hidup saudara dan saya.
Dalam ayatnya yang ke-22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Yesus yang mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang danau. Dan murid-murid mentaati apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketaatan mereka terhadap apa yang dikatakan Yesus justru membawa mereka menghadapi badai. Ayat 23, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Di sini kita melihat bahwa karena mereka mentaati apa yang dikatakan Yesus, mereka menghadapi badai. Bahkan ketika mereka menghadapi badai, Yesus sedang tidur. Saya percaya secara manusia memang dia tertidur, tapi secara ilahi dia tidak pernah tertidur. Dan dia ingin tahu bagaimana murid-murid meresponi badai yang mereka sedang alami. Dan saya percaya Yesus yang mengizinkan murid-murid mengalami badai pada waktu itu. Karena itu dia yang mengajak mereka pergi. Yesus juga tidur. Dan saya percaya ketika Yesus mengizinkan badai, pasti punya maksud baik. Punya tujuan yang baik bagi murid-murid. Minimal pada waktu itu mereka mulai tahu siapa Yesus. Makanya dalam 25, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Minimal Yesus sedang memberitahukan kepada murid-murid bahwa dia punya kuasa mengatasi alam semesta. Karena dia adalah pencipta alam semesta. Jadi ketika kita menghadapi badai dalam hidup kita, kita harus meresponi dengan keyakinan. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Yesus yang mengizinkan badai dalam hidup kita. Dan kalau dia mengizinkan, pasti punya maksud, pasti punya tujuan yang baik dalam hidup saudara dan saya. Kalau Yesus mengizinkan badai yang bernama virus corona sedang melanda dunia ini, saya percaya Yesus punya maksud. Kenapa dia mengizinkan ini terjadi? Pasti dia punya maksud, punya rencana. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar meresponi badai apapun dalam hidup ini. Untuk kita selalu meyakini bahwa Yesus mengizinkan, pasti dia punya maksud. Makanya Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yaitu bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu artinya apa saja. Hal yang menyenangkankah, tidak menyenangkankah, semuanya ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Pasti punya maksud. Kalau kita menghadapi pandemi COVID-19, saya percaya Tuhan izinkan itu terjadi. Dan itu pasti punya maksud. Dalam hidup kita mungkin sedang menegur kita karena selama ini kita sudah lupa dengan Tuhan. Selama ini kita sudah lalai dengan Tuhan. Tapi bisa juga Tuhan izinkan virus corona ini sedang menunjukkan bahwa Allah sedang berperkara dengan kita manusia. Oleh karena kejahatan terlalu merajalela. Oleh karena ketidakbenaran terlalu merajalela. Oleh karena dosa terlalu merajalela sehingga Allah harus turun tangan. Tapi harus kita percaya bahwa Tuhan punya maksud yang baik. Apapun badai yang kita alami, mungkin sakit penyakit yang menggerogoti hidup kita, kita harus percaya Yesus izinkan itu terjadi. Kita menghadapi masa-masa yang kritis, yang sulit, yang sukar dalam hidup, kita harus percaya Yesus izinkan ini terjadi. Dan dia punya maksud kalau dia mengizinkan itu terjadi. Yang kedua yang harus kita yakini, dalam ayatnya yang ke-24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru-guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Akhirnya badai itu berlalu karena mereka membangunkan Yesus, dan Yesus akhirnya meneduhkan ombak dan gelombang itu, dan akhirnya badai itu berlalu. Di sini kita melihat keyakinan yang kedua yang harus kita punyai dalam menghadapi badai dalam hidup kita. Kita harus meyakini bahwa Yesus sanggup menolong kita. Yesus sanggup mengatasi badai apapun yang sedang menerjang hidup kita.
Ombak dan gelombang yang dahsyat yang menakutkan saja, Yesus hanya menghardiknya dengan sepatah dua kata, dan akhirnya angin dan danau itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Badai akhirnya berlalu. Saya percaya Yesus pun tidak pernah kesulitan menolong kita menghadapi pandemi COVID-19, mengatasi virus corona. Saya percaya Yesus tidak pernah kesulitan menolong kita. Karena itu kita harus percaya. Di mana kepercayaanmu? Kita harus percaya, kita harus meyakini. Yesus sanggup menolong kita, Yesus sanggup melindungi kita. Tapi tidak berarti keyakinan itu menghilangkan hikmat kita, pikiran yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita harus meyakini bahwa Yesus sanggup menolong kita, tapi protokol kesehatan itu pun perlu tetap diterapkan. Keyakinan kita itulah yang harusnya membuat kita untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai bagian dari hikmat. Kita menjalani hidup dengan hikmat, kita menjalani hidup dengan bijak di mata Tuhan. Karena keyakinan itu, bahwa Yesus sanggup menolong saya. Saya tidak tahu apapun badai yang kita alami, apapun situasi sulit genting yang kita alami. Tapi mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita belajar. Kita harus percaya bahwa Yesus sanggup menolong saya. Yesus sanggup memulihkan keluarga saya. Yesus sanggup meneduhkan ombak dan gelombang dalam hidup saya. Saya percaya Yesus sanggup mengatasi badai apapun dalam hidup saya. Sehingga badai itu pasti akan berlalu. Dan Yesus akan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami, mengingatkan kami bahwa badai pasti berlalu. Dalam menghadapi badai, tolonglah kami supaya kami punya kepercayaan, kami punya keyakinan. Kami harus meyakini bahwa Yesus mengizinkan badai itu dalam hidup kami dan Dia punya maksud yang baik. Kami harus meyakini bahwa Yesus sanggup menolong kami menghadapi badai, mengatasi badai yang dahsyat, yang luar biasa sekalipun. Kami percaya Yesus sanggup menolong kami, Yesus sanggup melindungi kami, Yesus sanggup memberi jalan keluar bagi badai yang kami alami. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa berjalan hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Bagi umat-Mu yang sakit, dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.